والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه سبحانه وتعالى وبنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير عافية على حضر سيدنا الإمام محمد بن النووي صلى الله عليه رجل عبد المخوان سنة الأرض والدين هديكم من زمان أمرات المسجد بكنا أن الله يدعو شام بالرحمة لكل المسلمين أجمعين الله يدعو شام بالرحمة يدعو بركاته مسرار من نور مولا فاتم دنيا الآخرة متامة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبت ويا أهل النور أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari di masjid yang mulia ini jangan lupa kita niat i'tikaf. Niat i'tikaf karena Rasulullah SAW bersabda, "Man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam kitab Jami' Shaghir beliau mengatakan barang siapa yang beriktikaf, iktikaf itu berdiam diri di masjid. Niat berdiam diri di masjid. Imanan atas dasar iman, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dosa itu diampuni, maka kehidupan kita akan semakin baik, semakin terasa nikmat, semakin bahagia, dan kelak di akhirat menjadi orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Lebih-lebih kita di masjid beriktikaf, bukan hanya berdiam diri di dalam masjid, akan tetapi kita juga bersama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak sekali hadis yang menerangkan tentang keutamaan mencari ilmu, hadir di majelis yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada al-haditsu as-salisa asyar. Hadis yang ke-13. Radhiyallahu ankum wa qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hamzah, yaitu sahabat Anas, nama beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah, pembantu atau pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ke-13 ini diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Hamzah Sayyidina Anas bin Malik, salah satu orang yang hidupnya
di dalam hidupnya pernah membantu Rasulullah SAW di rumah beliau. Sayyidina Anas ini dijuluki oleh Nabi Abu Hamzah. Hamzah itu artinya sayuran yang masam. Sayuran yang masam. Karena beliau itu pernah memanen sayurannya ini masam, sayur asem ditemukan oleh beliau. Akhirnya dijuluki Abu Hamzah. Hamzah itu sayuran yang masam. Terus ini asem-aseman, sayur asem. Nama beliau aslinya adalah Anas. Anas putra daripada Malik, Anas bin Malik. Ibu beliau namanya Ummu Sulaim. Sayyidina Anas ini ketika masih kecil ayahnya sudah wafat. Malik itu sudah wafat. Kemudian ibu beliau Ummu Sulaim ini setelah meninggal ayahnya Anas yaitu Malik, ibunya beliau ini menikah lagi dengan sahabat Abu Thalhah. Saat itu sahabat Abu Thalhah ini masih belum masuk Islam. Kemudian Abu Thalhah ini melamar Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas. Ketika melamar, Ummu Sulaim menjawab, "Amma inni fika la raghibatun wa ma mithluka yuraddu. Walakinnaka rajulun kafir wa ana imra'atun muslimah. Fa in tuslim fadaka mahri la as'aluka ghairah." Ketahuilah wahai Abu Thalhah, sesungguhnya aku adalah orang yang tidak menolak lamaranmu, cocok sama engkau. Wa ma mithluka yurad, dan orang seperti engkau itu tidak layak untuk ditolak. Karena Abu Thalhah ini perangainya bagus, akhlaknya bagus, walaupun dia belum masuk Islam. Perangainya bagus, kelakuannya bagus. Akan tetapi walakinnaka rajulun kafir, tapi engkau adalah seorang yang non muslim, orang kafir. Engkau bukan seorang muslim, sedangkan aku seorang muslimah. Maka tidak boleh menikah beda agama, itu tidak boleh. Kalau engkau mau masuk Islam, maka itu sebagai maharku, aku tidak minta yang lain. Akhirnya Abu Thalhah ini pun masuk Islam karena untuk menikahi Ummi Sulaim tadi itu. Tapi akhirnya Abu Thalhah ini dia masuk Islam walaupun awalnya niat karena ingin menikahi Ummi Sulaim, ibunya Sayyidina Anas, akan tetapi beliau masuk Islam kemudian Islamnya jadi baik. Nah, ini pelajaran bagi kita para muslimah atau muslim ya. Kalau mencintai orang maka terutama yang muda-muda itu, dahulukan agama di atas apapun, agama di atas cinta. Jangan sampai gara-gara cinta ada muslimah yang keluar dari Islam ngikuti agama pacarnya atau yang dicintainya, jangan. Atau ada seorang muslim laki-laki karena tergila-gila sama perempuan yang beda agama, dia pun keluar dari Islam untuk wanita tersebut, jangan. Ini contoh Ummi Sulaim, salah satu sahabat Rasulullah. Nah, ketika dilamar Abu Thalhah, maka dia tidak nolak, tapi kalau kamu pengen nikah sama aku muslimah, tidak bisa saya pindah agama, tidak bisa nikah beda agama. Akhirnya Abu Thalhah pun masuk Islam, dan sebab itu Abu Thalhah jadi sahabat yang baik, yang luar biasa juga. Nah, ketika Rasulullah SAW itu sudah hijrah di Madinah, Ummu Sulaim membawa Sayyidina Anas yang saat itu masih kecil. Saat itu Anas, sahabat Anas ini masih umur 10 tahun, dibawa oleh ibunya yaitu Ummi Sulaim tadi itu yang menikah sama sahabat Abu Thalhah. Dibawa ke Rasulullah ketika umur 10 tahun. Kemudian
ibu beliau ini menyerahkan Sayyidina Anas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, khudh hadza ghulaman yakhdumuk faqabbilhu. Wahai Rasulullah, ambillah ini anak untuk menjadi pelayanmu wahai Nabi. Jadikan anakku ini Anas untuk jadi pelayanmu, biar tinggal bersama engkau wahai Nabi. Dipasrahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Masyaallah. Terus Bang. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Sayyidina Anas dipasrahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk berada di rumah Nabi, berkhidmah kepada Nabi ketika umur 10 tahun. Maka saat itu kemudian diterima oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan umurnya Sayyidina Anas itu kurang dari 10 tahun saat dipasrahkan ke Nabi. Berarti sekarang itu di pondokno. Ya Rasulullah, ini Anas anakku, biar di rumah engkau wahai Nabi, membantu keperluanmu, untuk jadi pelayan melayanimu di rumah, untuk berkhidmah kepadamu. Umur 10 tahun. Nih, umur 10 tahun. Ini umur yang ideal, Pak. Umur 10 tahun ini umur ideal untuk anak itu. Kalau misalkan pengen mondokkan anak itu umur seperti itu. Jangan kurang dari itu. Kadang ada orang mondokno anaknya itu masih umur 3 tahun, 4 tahun pondok kecil. Itu kasihan. Nanti dia pisah sama orang tuanya dari sejak kecil, kurang bagus ya. Ketika umur 10 tahun ini dipasrahkan Sayyidina Anas kepada Rasulullah. Kemudian berkhidmahlah Sayyidina Anas di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat berkhidmah kepada Nabi, beliau menceritakan bagaimana perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhidmah menjadi pelayan di rumah Nabi. Beliau Sayyidina Anas mengatakan, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku menjadi pelayan Nabi, berkhidmah di rumah Nabi, menyapu rumah Nabi, membersihkan rumah Nabi, dan seterusnya di rumah Nabi. Tapi di bagian luar, okay. Enggak sampai masuk ke dalam-dalam ke kamar-kamar, enggak. Ketika sudah balik beliau. Aku berkhidmah di rumah Nabi selama 10 tahun. Fama qala li syai'in fa'altu lima fa'altah wala li syai'in taraktu lima taraktah. Kata beliau, selama 10 tahun aku berada di rumah Nabi itu tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu tidak lakukan ini, enggak pernah. Artinya tidak pernah Rasulullah itu mengeluarkan kata-kata sehingga menyinggung Sayyidina Anas, tidak pernah. Yang dilakukan Sayyidina Anas selalu diiyakan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dikritik oleh Nabi. Kenapa kamu kok tadi begini, itu gimana? Tidak pernah, sama sekali, sekalipun tidak pernah. 10 tahun. Ini menunjukkan Rasulullah begitu luar biasa akhlak beliau kepada orang yang membantunya, yang berkhidmah kepada beliau. Suatu ketika Sayyidina Anas ini pernah menuangkan air ketika Rasulullah mau wudu, dituangkan sama Sayyidina Anas. Saat aku, kata beliau, menuangkan air ke kedua tangan mulia Rasulullah, maka Rasulullah tiba-tiba melihat ke langit, melihat pandangannya ke langit. Kemudian beliau mengatakan, ala u'allimaka thalatha khisal tantafi'u biha. Wahai Anas, maukah kamu aku ajari 3 perkara yang bisa kamu manfaatkan ketika perkara tersebut?
Faqultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Nggih wahai Nabi, iya wahai Rasulullah. Mau wahai Nabi. Maka tiga perkara ini wasiat dari Rasulullah, hadiah dari Rasulullah untuk Sayyidina Anas. Dan ini dibocorkan untuk kita. Beliau berkhidmah pada Nabi, bukan harta benda yang didapat oleh beliau, bukan gaji yang besar karena Nabi hidup sederhana. Rasulullah milih hidup sederhana. Sayyidina Anas berkhidmah lillahi ta'ala. Enggak ada gaji, enggak ada, tapi diberi oleh Rasulullah ilmu yang begitu banyak. Nah, di antaranya adalah tiga perkara ini pernah dihadiahkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Mata lagita min ummati ahadan fasallim alaih yatul umruka. Wahai Anas, pertama, aku kasih kamu ilmu. Kapan kamu bertemu salah satu dari umatku, salah satu dari umat Islam, siapapun kamu ketemu sama sesama umat Islam, maka fasallim alaih, berilah salam pada dia. Yatul umruk, umurmu akan panjang. Kalau ketemu sesama umat Islam, assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu. Setiap ketemu, baik kenal atau tidak kenal, maka diwasiati oleh Rasulullah untuk saling mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Kalau orang Jawa diganti monggo, monggo Pak, monggo. Itu dibahas oleh ulama. Kalau selain salam, kalau sunnahnya itu ya assalamualaikum, monggo gitu. Ya. Tapi kalau misalkan monggo gitu tok gimana? Ya enggak apa-apa. Cuman kalau pengen dapat fadilah ini, setiap ketemu orang salam assalamualaikum, maka faedahnya itu umurnya panjang. Kalau ketemu cuman monggo atau ngebel tit, ya mboten napa-napa, itu termasuk akhlak yang bagus. Tapi sempurnanya kalau ditebarkan salam ketika saling bertemu mengucapkan assalamualaikum, itu sunnahnya Nabi dan ada faedahnya. Setiap kali kita ketemu orang salam. Lebih-lebih kalau kita masuk rumah, kita baca salam, rumahnya akan berkah. Kalau ketemu orang di jalan salam. Terlebih kalau pas ketemu keluarga, mau masuk rumah itu sunnah untuk salam. Assalamualaikum. Biar rumahnya berkah dan dijauhi dari segala hal-hal yang tidak bagus. Ya, rumahnya berkah, suami istri rukun, tidak pernah cekcok, ya, tidak pernah sampai tengkar yang berlebihan. Rumahnya selalu berkah. Kenapa? Karena setiap masuk salam, setiap masuk salam. Malah Nabi ngajari bukan hanya salam saja, disuruh baca surat kulhu sama ayat kursi kalau masuk rumah. Ya minimal salam. Ya, itu adalah faedah yang begitu besar. Setiap kamu ketemu orang, wahai Anas, dan ini untuk kita juga, baca salam, maka itu bisa memanjangkan umur, bisa menambah umur. Cuman ini sunnah yang sudah jarang diamalkan. Kita sendiri pun ya kadang bisa, kadang tidak. Assalamualaikum, monggo. Biasanya ya monggo ngono. Assalamualaikumnya enggak. Kalau pengen sempurna, kasih kalimat assalamualaikum. Bisa memanjangkan umur, memberkahi umur. Kemudian yang kedua, wahai Anas, idza dakhalta baitaka fasallim alaihim yakthur khairu baitik. Nah ini tadi, kalau kamu masuk rumah, ke rumahmu salam sama ahli baitmu, sama keluargamu yang ada di rumah. Maka kata Rasulullah, yaksuru khairu baitika, kebaikan rumahmu akan semakin banyak. Tadi sudah diterangkan. Wasolli sholatad duha. Wasiat yang ketiga, sholatlah duha wahai sahabat Anas. Sholat duha walaupun 2 rakaat. Fa innaha sholatul awwabinal abrar. Karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang ahli bertaubat, ahli ibadah, orang-orang yang soleh zaman dulu, sebelum Nabi Muhammad bahkan. Sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha itu kurang lebih mudahnya, kalau mulainya dari matahari terbit ditambah 1 tombak. Kalau sampean punya jadwal sholat itu kan ada jadwal terbit matahari. Nah jam berapa itu ada. Ditambah 1 tombak. 1 tombak itu 16 atau 18 menit. Anggap setengah jam. Terbit matahari misal jam 6, berarti tambah setengah jam, setengah 7 itu masuk waktu duha. Sampai sebelum duhur, kurang lebih gampangnya setengah jam sebelum duhur. Itu waktu melaksanakan sholat
duha. Nah, kalau bisa setiap saatnya, setiap hari disempatkan mulai jam 7 itu sudah paling enak, jam 7 atau setengah 7 itu biasanya sudah masuk duha. Oke, itu sholat duha walaupun 2 rakaat. Sholatnya sama, bacaannya sama, niatnya aja yang beda. Usolli sunatat duha. Saya niat sholat duha lillahi ta'ala, Allahu akbar, sudah jadi. Tidak repot-repot. Nah, tidak hafal usolli ini pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Saya niat sholat duha, Allahu akbar, jadi. Baca Fatihah dan seterusnya sama. Nah, sholat duha ini wasiat dari Nabi untuk Sayyidina Anas. Dan kata ulama, orang man yudawim sholat duha tahruku nafasahul jin, maka nafasnya itu bisa membakar jin. Nafas dari orang yang selalu sholat duha, setiap hari sholat duha walaupun 2 rakaat, itu nafasnya bisa membakar jin-jin yang jahat. Jadi kalau ada orang pengen mensihir dia, tidak bisa, jinnya tidak bisa dekat, kena nafasnya aja kebakar. Itu orang yang ahli sholat duha. Orang kalau dia istiqomah setiap hari tidak pernah ditinggalkan, sholat duha terus, maka nafasnya itu bisa membakar jin-jin yang pengen mengganggu, tidak bisa dekat mereka. Itu fadilah daripada sholat duha. Dan termasuk fadilah sholat duha adalah memberi kelancaran rezeki, keberkahan rezeki. Orang-orang dulu itu begitu, Pak. Kalau mereka mau berangkat kerja itu disempatkan sholat duha dulu, 2 rakaat, baru kerja, baru beraktivitas, sehingga aktivitasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat dari Nabi untuk Sayyidina Anas. Saking senangnya Nabi sama Sayyidina Anas yang selalu siap sedia membantu beliau, berkhidmah pada beliau. Beliau wudu disiapi air, beliau mau pergi sandalnya ditata dan seterusnya. Khidmah sama Rasulullah, beliau senang. Saking senangnya dikasih tiga ilmu ini tadi. Dan ini sudah diberikan oleh Sayyidina Anas, diriwayatkan oleh beliau untuk kita semua umatnya Rasulullah SAW. Tidak dirahasiakan sama beliau. 1, ketemu orang salam. Nomor 2, masuk rumah salam. Dan yang ketiga, wasiat Rasulullah selalulah sholat duha. Itu adalah 3 wasiat dari Rasulullah SAW untuk Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain beliau pernah menceritakan bagaimana sosok Rasulullah di rumah bersama para pelayannya, bersama beliau saat itu yang berkhidmah di dalam rumah Nabi. Khodam tu Rasulullah SAW asyra sinin. Aku berkhidmah di rumah Nabi itu 10 tahun. Fama sabbani qattu. Nabi tidak pernah mencaci aku sama sekali. Wa ma darabani darbatan. Nabi tidak pernah memukul aku sama sekali, sekalipun tidak pernah. Walan taharoni, tidak pernah membentak aku sekalipun aja tidak pernah. Subhanallah, ini Rasulullah SAW. Nah, kalau kita misalkan jadi orang, jadi bos, kadang kan sering, bukan hanya kadang, malah tiap hari kayak wiridan, bentak anak buahnya, bentak ini piye ta iki, bendino. Seakan-akan marah itu jadi wiridan setiap hari. Nah, ini jangan. Kalau Rasulullah sama orang-orang yang membantu beliau, sama pelayannya, kalau sekarang sama anak buahnya dan lain-lain, itu tidak pernah bentak, tidak pernah. Wala abasa fi wajhi, bahkan Nabi itu tidak pernah merengut di depanku, tidak pernah. Saking indahnya perangai Nabi bersama para pelayan yang melayani beliau. Wala amrani bi amrin fatawanaitu fihi fa'atabani alaih wa in atabani ahad qala da'uh walau qaddarallahu syai'an kan. Beliau kalau merintah aku agak lambat. Beliau tidak pernah mencaci. Kamu kok lama banget? Tidak pernah. Beliau selalu senyum, selalu enak begitu, tidak pernah marah, tidak pernah mencaci beliau. Bahkan kalau di rumah Nabi itu istri-istri beliau kadang yang mengingatkan Anas kok begitu sih, maka Rasulullah malah yang mengingatkan mereka, wah istriku jangan, biarno sudah, itu sudah terjadi ya wes biarno. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada Sayyidina Anas pas melakukan kesalahan, istrinya negur Rasulullah, ya sudah tidak apa-apa, biarno sudah. Sekarang pecah. Waduh kok pecah piye to Anas? Istrinya Nabi yang mengingatkan Sayyidina Anas, Rasulullah yang nengah-nengah. Ini jangan, tidak apa-apa udah. Sudah takdirnya pecah, mau gimana lagi, biar sudah. Tidak marah sama sekali. Itu Rasulullah SAW. Begitu indah Nabi. 10 tahun nih, bukan 10 bulan. 10 tahun aku tidak pernah dimarahi Nabi sekalipun, tidak pernah. Subhanallah.
begitu sempurna akhlaknya Nabi kepada para orang-orang yang berada di rumah beliau, pelayan beliau dan para sahabat beliau. Ibunya Sayyidina Anas diceritakan juga pernah datang ke Rasulullah, menjenguk Sayyidina Anas di rumah Nabi, kangen. Ibunya Sayyidina Anas datang ke Rasulullah, kemudian minta, "Ya Rasulullah, khuwaidamuka Anas ud'allahu lah." Wahai Rasulullah, ini anakku Anas yang sudah berkhidmah di rumahmu ini wahai Nabi, minta doa wahai Nabi, doakan dia wahai Nabi. Ini ibu yang perhatian, anaknya ikut Rasulullah tapi dijenguk, kemudian dia tidak lupa meminta doa pada Nabi khusus untuk anaknya tersebut, untuk Sayyidina Anas. Akhirnya Rasulullah pun mendoakan karena permintaan ibunya ini, Allahumma akthir malahu. Doa pertama Nabi, ya Allah akthir malahu, perbanyaklah hartanya Anas ini wahai Allah, wa waladahu, dan anaknya Anas ya Allah, keturunannya berbanyak anaknya nanti ya Allah, wa atil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah, wa ghfir dambahu, ampuni dosanya ya Allah. Dalam riwayat lain, wa adkhilhul jannah, masukkan Anas ini ke surga wahai Allah. Doanya Rasulullah ketika ibunya meminta. Ini pentingnya Pak, pentingnya kalau jadi orang tua, kalau ketemu orang soleh, ketemu ulama, ketemu orang yang kita anggap dia ini orang soleh, kita yakin ini orang yang ulama yang soleh, maka jangan lupa ketika kita bertamu ke rumah mereka itu untuk selalu minta doa, terutama untuk anak-anak kita, Pak Yai atau Habib misalkan, ini minta doanya. Ketika istilaturahim ke mereka, minta doanya untuk anak-anak kita. Itu dulu sama Imam Ghazali juga sama Pak. Imam Ghazali jadi ulama besar itu ayahnya itu tukang jual manisan, terus ini jual es, orang biasa, tapi selalu datang ke para ulama membawa seadanya, terus datang ke para ulama minta doa anaknya biar jadi ulama seperti mereka, didoakan, datang di silaturahmi ke para ulama minta doa untuk anaknya. Subhanallah, akhirnya jadi Imam Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad jadi ulama besar dan diakui keulamaannya beliau. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Adiknya juga jadi ulama, namanya Imam Ahmad, juga jadi ulama besar. Itu gara-gara apa? Orang tuanya selalu minta doa, sowan, datang silaturahmi ke orang-orang soleh, yang dia lihat ini orang soleh istiqomah, didatangi minta doa untuk anaknya. Nah, begitu juga ini, yang itu termasuk kebiasaan para sahabat. Ibunya Sayyidina Anas datang ke Rasulullah minta doa, bukan untuk dirinya, minta doa pertama untuk anak saya wahai Nabi. Didoakan Nabi dengan doa-doa tersebut. Maka apa kata Sayyidina Anas? Berkah doa Nabi itu, kata beliau, aku diberi anak oleh Allah. Anakku ini bukan cucuku, anak yang keluar dari sulbiku, dari tulang rusukku, yang keluar dari diriku, selain cucuku ya. Kata beliau apa? Falaqad ruziktu min sulbi siwa waladi mi'atan wa khamsatan wa isrina aydukurun. Aku diberi anak oleh Allah, berkah doa Nabi itu, ya Allah perbanyak harta beliau, perbanyak harta Anas, terus perbanyak anaknya. Subhanallah, berkah doanya Nabi itu, aku diberi anugerah oleh Allah anak selain cucu ya. Kata beliau berapa? 125 anak. Masya Allah, anaknya Sayyidina Anas benar-benar banyak, 125. Mbah bojone piro enggak ngerti Pak, enggak tahu itu. Apa istrinya berapa? Allah alam, enggak diriwayatkan itu, rahasia soalnya. Ini 125 anaknya, ini anakku tok ini, belum cucuku. Subhanallah, berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kebun kurmaku itu 1 tahun bisa berbuah 2 kali. Padahal semua kebun-kebun orang itu setahun buahnya sekali, tapi kebunku bisa berbuah sampai dua kali. Hartanya banyak, anaknya banyak, berkah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebunnya itu berbau harum, wangi, enak hawanya di kebunnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kemudian walaqad bagitu hatta saimtul hayah wa ana arjur rabi'ah.
Aku diberi umur panjang oleh Allah sampai aku bosan hidup. Tahu umur beliau benar 100 lebih. Ada yang mengatakan 110, ada yang mengatakan 120, dan beliau ini termasuk salah satu sahabat yang terakhir wafatnya. Semua sahabat sudah wafat semua. Beliau ini yang terakhir. 100 tahun lebih. Ada yang mengatakan 120 tahun hidupnya beliau. Bojone mungkin wis ganti ping pinten niku. Anaknya sampai 125 anak. 120 tahun dan badan beliau masih seger, masih kuat. Subhanallah, berkah Rasulullah, doanya Nabi yang diminta oleh ibunya ketika datang tadi itu. Perpanjang umurnya benar-benar panjang, 120-an tahun. Kemudian perbanyak anaknya benar-benar banyak, doanya Nabi 125 anak. Kemudian perbanyak hartanya memang berkah dan banyak. Kebunnya saja seperti itu tadi. Bahkan kebunnya Sayyidina Anas ini diberkahi oleh Allah. Suatu ketika daerah tersebut itu, di daerahnya Sayyidina Anas ini paceklik, tidak ada hujan, air kering. Kebun-kebun butuh air tapi airnya kering, tidak ada hujan lama. Kemudian beliau dilapori sama penjaga kebunnya, kaya raya Sayyidina Anas, enak ini, wis orang soleh, sahabatnya Nabi, alim, sugih, wis niku lengkap. Karena itu ketika beliau dilapori itu, maka beliau pun sholat 2 rakaat, sholat istisqa. Subhanallah, selesai sholat langsung mendung itu datang di atas kebunnya Sayyidina Anas. Di atas kebunnya Sayyidina Anas saja, sebelahnya tidak ada. Cuman kebunnya Sayyidina Anas, akhirnya hujan, kebunnya Sayyidina Anas ini dihujani oleh Allah dengan hujan yang begitu lebat, sehingga kebunnya tidak pernah telat buahnya. Kebunnya selalu subur, selalu mengeluarkan hasil yang banyak, sebagaimana doa Nabi, banyakkan hartanya Allah, dan harta Sayyidina Anas selalu melimpah, tidak pernah telat. Walaupun musim kemarau, tapi kebunnya Sayyidina Anas dihujani sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh, sampai dilihat sama orang, loh, udane kok ning kene tok. Hujannya itu aneh, cuman di kebunnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wa ardha. Ini keberkahan anak banyak, keberkahan umurnya panjang, dan keberkahan hartanya banyak. Itu semua berkah daripada ibu beliau yang minta doakan Nabi, sehingga itu semua diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yusolli fa yutulul qiyam hatta taqtura qadamahu daman. Beliau itu ibadahnya diceritakan itu kalau malam itu ibadah, saking banyak ibadah sampai telapak kaki beliau itu bercucuran darah. Saking banyaknya ibadah, berdiri ibadah sampai kakinya bengkak dan keluar darah. Saking banyaknya ibadah di malam hari, menikmati ibadah merasa beliau merasakan ibadah begitu nikmat sehingga tidak terasa sampai seperti itu. Dan tidak heran, ini memang sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu punya kebiasaan, kalau hatam Quran mengumpulkan anak-anaknya, wis 100 pinten 100 lawe sak keluarga dikumpul. Kalau hatam Quran mengundang anak-anaknya semua disuruh kumpul, dan beliau berdoa bersama mereka. Itu memang sunnah ya. Kalau hatam Quran sunnah untuk mengumpulkan keluarga kita, karena di waktu hataman Quran itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan Sayyidina Anas, setiap beliau menghatamkan Quran, seluruh keluarganya dikumpulkan untuk berdoa bersama. Kemudian beliau itu pernah berjihad, berjuang dengan Nabi, itu pernah ikut perang sebanyak 8 peperangan. Kemudian beliau itu menetap di Madinah umur 10 tahun, khidmah ke Nabi, kemudian tambah 10 tahun Rasulullah wafat. 10 tahun. Jadi ketika itu umur beliau 20 tahunan, Rasulullah wafat. Kemudian beliau saat itu hijrah, setelah dari Madinah hijrah ke Basrah, dan akhirnya wafat di Basrah. Basrah itu daerah Irak. Kemudian saat itu beliau wafat dalam umur tadi itu 120 tahunan. Ada yang mengatakan 110, itu banyak pendapat. Ketika wafatnya beliau berwasiat, nanti kalau aku wafat, tolong rambut ini, ada satu rambut yang beliau pegang, rambut ini nanti taruh di bawah lidahku.
Ternyata rambut itu adalah rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pengen dikubur dan diletakkan rambut di mulut beliau, di lidah beliau, karena untuk tabarukan mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Ini kan orang-orang yang sudah jadi sahabat, wong soleh, akeh ibadah, tapi masih pengen tambah selamat dengan keberkahan dari rambutnya Rasulullah SAW. Beliau menyimpan satu rambutnya Nabi dan itu dikubur bersama beliau radhiyallahu anhu. Dan saat itu yang memandikan beliau adalah seorang ulama besar di Basrah, yaitu Al-Imam Muhammad bin Sirin. Imam Muhammad bin Sirin ini orang yang terkenal di zamannya, ulama besar. Itulah yang memandikan Sayyidina Anas. Allah alam bisawab. Beliau dimakamkan di Basrah sana. Allah alam bisawab. Semoga kita semua dengan mendengar cerita dari beliau bisa mengambil pelajaran, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan orang yang selamat dunia sampai akhirat, berkah daripada beliau Sayyidina Anas dan berkah daripada sahabat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.